dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajuk Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV di mana penonton berada dan bisa menyimak program kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan Alhamdulillah sudah bersama ketiga guru kita atau ketiga narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir di studio. Taib, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah di kesempatan hari ini, sekedar informasi untuk antum, kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul antara guru dan hulu. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan mendengarkan masing-masing penjelasan atau penjabaran dari masing-masing narasumber ataupun guru kita untuk kesempatan hari ini. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Taib, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz ya. Hayakumullah Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Taib, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Untuk antum yang sudah menunggu dari pagi mungkin kesempatan hari ini, kita persilahkan kepada guru kita untuk pertama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, Dr. Hidayatullah, Dr. Helmi Basri, hafizakumullah jami'an, wa akhuna wa habibuna Syekh Raynaldi Amran, para ikhwah di studio, dan para pemirsa dan pendengar, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali bisa menyambung silaturahim melalui dialog diktat ini. Nampaknya Allah tidak mengizinkan kecuali harus ada Dr. Hidayatullah. 2 pekan beliau pergi, 2 pekan pula kita tak jadi. Ini pakar gulu, jadi tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih, bersyukur kita pada Allah, terima kasih pada masyayikh semuanya, dan juga istimewa para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan perjalanan dialog kita pagi ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya.
Tentu kita tidak lupa bersalawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang menjadi guru utama dan pertama kita, yang kepadanya kita semua harus merujuk dan kepadanya pula kita minta petunjuk. Mudah-mudahan salawat kita semakin menambah lekat dan dekat hati kita kepadanya, sehingga terasa mudah dan merasa bermanfaat ketika kita cukup mengikutinya. Mudah-mudahan juga selawat kita berbuah syafaat pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Para hadirin, para mustami'in dan musyahidan yang rahmati Allah, kita di dalam dunia ilmu ini mesti masing-masing memiliki guru, dan guru tentu memberikan ilmu, dan ilmu adalah anugerah terbesar setelah iman dan Islam yang dikaruniakan oleh Allah yang maha besar. Sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak disuruh oleh Allah meminta tambahan, kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Oleh itu kita dapatkan semakin Nabi diberi ilmu, dia semakin menghormati dan menghargai guru. Dalam hal ini tentu Jibril alaihissalam, kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepadanya ilmu ini. Semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi ta'zimnya kepada Rabbnya, dan semakin tinggi ikramnya kepada Jibril alaihissalam yang telah mengajarkannya. Sebagaimana beliau juga memberikan ikram kepada siapapun yang beliau mengambil manfaat daripadanya. Ini adalah sunnatullah fil kauni wa fil syara', memuliakan orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Apalagi yang diberi itu adalah al-ilm, suatu karunia yang besar. Sampai-sampai Allah menyebut seorang nabi, Yusha ibn Nun, yang karena dia berguru dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam, disebut dengan wa idh qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada fatah. Fatah dalam istilah bahasa Arab, salah satu itlaqatnya, salah satu pemakaiannya adalah disebut al-fatah hamba atau khadim atau pembantu. Itu yang diistimbat oleh Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan al-Ulfui, salah seorang ulama hadis dan fikih. Imam Syu'batul Hajjaj mengatakan, man akhastu minhu hadithan fa ana lahu abdun. Siapapun yang saya mengambil satu hadis kepadanya, saya baginya adalah hamba. Subhanallah. Begitu mereka menijlal, mentakrim para ahlul ilmi. Kalau kita merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, jangan ditanya bagaimana mereka di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Allah mengajarkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kenapa jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam bicara tentang suatu masalah? Mendahului di sini bukan hanya sekedar dahulu bicara, tidak, tapi mendahului ilmu Allah dan ilmu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau melampaui apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pemirsa semuanya, bahwasanya para sahabat alaihim ridwanullah, bila mereka ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang suatu masalah, misalnya hadis Muaz bin Jabal Sahih Bukhari dan Muslim, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala ya Muaz labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Wahai Muaz, Muaz menjawab labbaika wa sadaika Rasulullah, dengan penuh senang dan saya menjawabmu ya Rasulullah. Qala, diulang lagi, ya Muaz labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Ya Muaz labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Qala inni uhibbuka, saya mencintai Muaz. Kemudian Nabi menanyakan, ata'lamu ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Muaz seorang faqih, dia merupakan utusan pertama Nabi ke Yaman untuk mengajar ke ahlul Yaman al-Islam, Al-Quran dan ilm. Bahkan disebut oleh Nabi, rekomendasi Nabi alaihi salatu a'lamun nasi bil halali wal haram. Muaz bin Jabal a'lamun nas bil halali wal haram. Tapi ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adab di depan guru, dia bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Dia mungkin saja akan menjawab itu, tetapi subhanallah, Allah wa rasuluhu a'lam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Anas bin Malik dan juga sahabat yang lain menceritakan, kunna idza kunna fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ala ru'usina at-tayr. Kami kalau sudah berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diam. Seperti apa? Seperti ada burung di atas kepala. Gimana burung di atas kepala? Supaya jangan terbang, kita seperti memaku seperti ini, supaya dia terbang, katanya menangkapnya. Artinya ilmu itu didengarkan dengan seksama oleh mereka dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian mereka menta'zim majlis Rasulullah SAW. Ini pula yang mungkin yang membuat Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kuntu أتناول الكأس لأشرب فلا أشرب والشافعي ينظر إلي. Saya sudah ngambil gelas untuk minum, tapi ketika Syafi'i melihat, tidak sanggup saya minum. Allah, subhanallah. Mungkin barangkali di sebagian adab ini mungkin sudah akan minum aja sampai gitu, tidak. Padahal beda umur mereka juga tidak beda jauh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Begitu mereka mentauqir, menta'zim ahlul ilm. Karena seperti kata sahibu mafatihu talabil ilm, dia katakan, menukil daripada ulama sebelumnya, al-abu abul jasad, al-walid abul jasad, wal muallimu habur ruh. Kalaulah bapak kita itu adalah ayah biologis kita, sedangkan guru adalah ayah psikis kita, fisik kita, ayah biologis kita. Tapi yang mengisi di sini, mengisi ruh kita, yang mengisi batin kita ini, yang menentukan baik buruknya jasad kita, itu adalah para guru. Mereka adalah abu ruh. Dan baiknya jasad karena baiknya ruh, rusaknya jasad karena rusaknya ruh. Baiknya kita, salehnya kita sangat besar pengaruhnya dari adab atau daripada didikan sang guru. Oleh itu dalam Islam Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa min ummati man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqan. Dan masuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua
dan tidak pula menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak bagi ulama kami. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian para ulama, mereka juga ada yang diberi khidmat oleh murid-muridnya. Nabi SAW, setiap yang mau menuntut ilmu atau hampir semua menuntut ilmu kepadanya, senantiasa memberikan khidmat kepada gurunya. Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas ibn Malik, bahkan Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan sahibu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu memberikan khidmat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Berlomba-lomba mereka memberikan khidmat kepada gurunya. Ma'asyul kiram, bahkan di antara sahabat memilih-milih untuk mengantarkan hadiah dan makanan ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di rumah yang banyak tamunya. Ini para istri juga bergembira harusnya dapat tamu. Ya, para ustaz bertamu, karena mengkhidmat biasanya datang ke rumah syekh itu biasanya adalah orang-orang yang juga akan calon-calon syekh. Saya teringat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ketika teman-teman di Madinah dulu sering juga ke rumah. Mereka sampai beri sebuah rekomendasi, masakan Umi itu enak sekali katanya. Wah, di dunia saya sudah merasa bangga punya istri seperti itu. Masakannya terkenal enak gitu. Ya, biasanya kan kita merasakan. Ini kalau rekomendasi dari kawan-kawan, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau dapat cap paling enak, ya, subhanallah. Walaupun sebenarnya mungkin bagi orang rumah bisa saja saya membuatnya berat barangkali. Tetapi ini kan subhanallah. Nah, kalau begini kesannya pasti doa itu akan bersambung. Akan bersambung. Bisa karena bisa menemukan istri yang juga masakannya enak, teringat dia. Masakan si fulana dulu enak. Atau kalau masakan istri enggak enak, juga mungkin jadi alat untuk bertolak ukur. Ya, andainya saya dapat istri seperti si ustaz dulu yang makanannya enak. Misalnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, sahabat mencari-cari untuk atau menunggu-nunggu istri Nabi SAW yang kalau Nabi sedang di situ gilirannya banyak tamunya. Kisah seorang istri Nabi SAW yang menepis piring madunya kan terkenal karena itu. Sampai istri yang lain pun ngantar juga. Tujuannya baik tapi ditanggapi karena cemburu, tanggapannya kurang baik. Allah musta'an. Tapi Nabi SAW tidak menjadikan itu karena dia paham karakter ibu-ibu. Memang tidak suka dekat oleh madu. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Ini diantara adab-adab sampai mereka ketika mengkhitab, berbicara menggunakan redaksi kepada gurunya. Nabi SAW diajarkan oleh para sahabat diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sendiri memanggil Nabi dengan panggilan Ya ayyuhan Nabi lima tuharrimu ma harrama lima ahallallahu laka. Wahai Nabi, atau ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bi abihi wa ummi. Maka sahabat diajarkan bahwa tidak memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitulah selalu. Kita dapatkan pula para ulama kita ketika mereka belajar depan gurunya, ini bukan tulisan buku setelahnya, tidak. Karena tulisan buku setelahnya kan tidak mengkitab gurunya. Misalnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dalam kitab Risalah yang diriwayatkannya, dia mengatakan qala Syafi'i, ini bukan berhadapan dengan Syafi'i. Tapi ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i, dia akan mengatakan qala syekhuna, qala muallimuna, qala murabbina, hafizakallah wa ra'ak, dan seterusnya. Doa seperti ini. Ini yang juga perlu kita masyarakatkan ketika mengajar, baik di pesantren, di sekolah-sekolah,
Yang kadang-kadang sebagian kita belum terbiasa membaca perkataan ulama, misalnya buku kitab Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Enak aja mengatakan qala Ibnu Katsir tanpa rahimahullah. Ya mungkin di dalam kitab tidak disebutkan, tapi ketika menerjemahkan berkata Imam Ibnu Katsir. Ada seorang profesor ketika ngajar di pasca sarjana di sebuah universitas Islam, jadi mahasiswanya yang S2, S3 itu selalu memanggilnya Prof. Nah gitu ya, Prof. Prof kan gelar kebesaran dari seorang guru di zaman ini. Antum kalau disebut Prof itu sanjungan, kecuali cuma itu lain hal, enggak, ini sanjungan. Ya Prof. Nah, dipanggil Prof itu sanjungan. Tapi mereka ketika menyebut imam, misalnya Al-Ghazali dipanggil berkata Ghazali, berkata Imam Asy-Syafi'i panggil Syafi'i, berkata Nawawi dan sebagainya. Hanya profesor ini agak kurang srek dia dengan kejadian ini. Kalian panggil saya dengan profesor, kalian panggil Ghazali dengan Imam Al-Ghazali dengan panggilan Ghazali. Tidak ada juga rahimahullah. Karena kita kan mana ada rahimahullah di dalamnya. Wah, ini istimewanya orang Arab itu kaum muslimin. Ya mereka ketika menulis ya surat biasa pun ada waffaqahullah, hafizahullah. Kalau surat resmi kita kayak jarang ya Ustaz ya. Salam aja jarang. Salam pula yang dibuat kadang sebagian. Allah musta'an. Jadi ini ada hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini indahnya bahasa Arab itu. Maka kadang-kadang dibawa ke bahasa Indonesia kurang pas juga katanya, memperbanyak tinta katanya. Enggak. Sebenarnya itu adalah doa yang harus dilakukan. Dan masih banyak lagi ikhwan. Tetapi ingat, ada satu hal yang tidak boleh terjadi. Dan itu sejak zaman Nabi sudah diwanti-wanti. Mungkin masalah ini akan dibahas oleh guru kita, tuan guru kita Dr. Ayatullah mungkin, tentang walaupun kita wajib menta'zim ahlul ilmi, tapi tidak ada gulu di dalamnya. Dan ini banyak di zaman Nabi SAW. Mereka terkesan berlebihan, lalu Nabi ingatkan. Di antaranya adalah ketika ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kata Nabi SAW, bal Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Hanya Allah menghendaki, saya tidak. Aturidu antaja'alun lillahi niddan. Kenapa? Menjadikan Nabi berkehendak seperti Allah SWT itu adalah penyetaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ghulu, ini tidak dibenarkan. Kalau lebih luas akan dibahas oleh Syekh kita insyaallah taala. Kemudian ada satu poin yang selalu di sini penentu kita ghulu atau tidak pada guru. Yaitu di saat guru indahu zallah, tergelincir dalam suatu masalah. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah bahwa sesungguhnya Allah ja'ala min ibadihi min al ulama wal ubad kummalan, orang-orang yang sempurna. Wa min kamali haula'il kummal ayan takuna lahum zallah aw zallatani aw akthar. Dan di antara secara Allah memberikan kesempurnaan kepada seorang yang sempurna tadi, mesti ada zallah, tergelincir, mesti ada salah. Supaya ada bedanya antara manusia yang maksum Rasulullah SAW dengan manusia yang tidak maksum, yaitu para ulama setelahnya. Apa gunanya ini? Gunanya jelas dalam hadis Nabi SAW. Bila kalian berselisih, bila kalian berbantah-bantah, bila kalian tak sepaham, kembali pada Allah dan Rasulullah SAW untuk menyatukan kembali. Jangan buat jalan-jalan baru. Jangan buat jalan-jalan baru. Maka dalam hal ini kita dapatkan para ulama muhaqqiqin, ya, orang-orang yang berkelas dalam ilmu agama ini, tidak segan-segan mengatakan, misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hakadha qala imamuna wa ashabuna walakin ad-dalila laysa ma'ahum, misalnya. Ini tidak jarang mereka lakukan. Demikian bisa misalnya Al-Qarafi mengikut Imam Malik rahimahullah ta'ala, hakadha qala Malik rahimahullah ta'ala wa tabi'uhu alaihi تلاميذ أصحابه ولكن ما قال الإمام أحمد أولى وأرجح إلى غير ذلك من الأمر. Bahwa sesungguhnya ini pendapat Imam Malik diikuti oleh para muridnya, tetapi dalil berdasarkan dalil pendapat Imam Ahmad
lebih kuat misalnya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ketika ada zallah, di sini akan terlihat siapa yang gulu, siapa yang tidak gulu. Maka ma'asyiral kiram dirahmati Allah, para ulama menyebutkan, Sahibul Mibtahit Talab menyebutkan ada 6 yang harus kita perhatikan ketika guru kita tersalah atau seorang alim terkeliru atau tergelincir. 1, pastikan memang terjadi itu. Kadang-kadang orang menukil, bawa suatu isu hoax. Syekh tidak pernah mengatakan itu, tapi takwiluhu, seolah-olah dia mengatakan. Itu yang pertama. Harus pastikan benar itu dari seorang alim. Sebab kalau kita mentakwil seorang alim mengatakan suatu pendapat padahal dia tidak mengatakan itu, ini adalah dosa besar. Buhtan. Kalaulah menisbatkan suatu perkataan buruk kepada seorang biasa, luar biasa dosanya, apalagi menisbatkan kepada ulama yang luar biasa dosanya. Yang kedua, pastikan itu memang salah. Ini memerlukan orang yang berilmu tentunya. Makanya sigar tulabil ilmi, apalagi yang baru 2 hari bertobat dan mengaji, jangan cari-cari kesalahan guru. Karena siapa yang cari-cari kesalahan guru, dia tidak terlalu payah mencari kesalahannya. Mencari-cari aib orang lain, tidak akan payah cari aibnya. Dia sendiri akan menunjukkan aibnya. Karena Nabi katakan, ya ma'syaral ladzina, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbah, la tatatabba'u auratin nas. Fa inna man tatabba'a auratin nas tatabba'a Allahu auratahu walau kana fi qa'ri baitihi. Wahai orang yang mengatakan beriman dengan lisannya, belum masuk iman pada dalam hatinya, jangan cari-cari kelemahan orang, jangan cari-cari kelemahan manusia. Sebab siapa yang cari-cari kelemahan manusia, Allah nampakkan kelemahannya sekalipun dia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Ma'asyiral kiram, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ini yang kedua, pastikan itu salah, dan ini sya'nul ulama. Dan ulama itu sudah merupakan tradisi dan merupakan sunnatullah. Seperti kata Imam Ahmad, kalau hakadha sara manhaju ahli ilmi ayyarudda ba'duhum ala ba'din. Seseorang, itu sudah biasa di kalangan ahlul ilmi, membetulkan kesalahan orang yang lain. Nah, pastikan itu salah. Yang ketiga, iltimasul uzri lahu. Iltimas al-uzr lahu, yaitu carikan dia uzur. Mungkin kita katakan, kata Imam Umar Khattab, cari 70 alasan yang membolehkan dia mengatakan itu, sehingga kita tidak menjadikan sesuatu yang sangat besar sekali. Masa dia dalam 3.000 masalah dia bahas, salah 3, di antum tidak lulus dia. Ini yang masalah hari ini, ikhwan kaum muslimin, gulu juga dalam masalah ini kadang, yaitu salah gurunya 2 masalah, ya 2 masalah, lalu menjadikannya keluar dari manhaj ahli sunnah, seperti keluar dari Islam sama sekali. Tidak. Jadi oleh itu ikhwani fillah, carikan alasan, sehingga dengan demikian nanti masuk kita pada yang keempat atau yang keenam, dan sebenarnya disebutkan oleh Syekh adalah menjaga haknya untuk tetap dihormati. Ini kalau sudah salah sekali tidak dihormati lagi, padahal subhanallah dia mengenal ilmu ini, bersemangat untuk ilmu karena bertemu dengan syekh ini. Lalu salah syekhnya satu masalah, beda dengan syekh yang lain, dia pindah syekh seolah-olah ini tidak ada jasanya sama sekali. Ini gulu, walaupun dianggap sebagai tidak gulu. Ini adalah termasuk gulu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kelima, ada mutibai ala khata'i, yaitu kalau dia salah, wajib kita tinggalkan. Sebab nanti dia berlepas diri dari kita. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an, sampai akhir ayat. Mereka berlepas diri, kita biasa masing-masing nanti. Kalau sudah nyata salahnya, kalau kita tidak tinggalkan berarti kita gulu. Ya, mungkin akan dibahas oleh Dr. Helmi nanti, gulu mazhab, gulu pendapat, gulu aliran, gulu syekh dan sebagainya. Nah, mungkin untuk beliau ini memang khusus masalah kontemporer nampaknya ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keenam,
yaitu memberikan nasihat kepadanya. Kalau kita ahlinya, sampaikan. Ya, sampaikan nasihat kepadanya. Tentu saja nasihat seperti kata Syekh Shalih kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala bi idrakus shawab wa mura'atil adab. Idrakus shawab yakni iblaghu bis shawab, sampai dia paham ini yang benar, dan tentu saja ma'a mura'atil adab, tetap menjaga adab. Karena tujuan kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga jangan sampai terpleset dan jatuh. Tapi kalau orang yang sengaja menjatuhkan, wala karamah. Ya, orang yang sengaja mencari-cari untuk menjatuhkan, wala karamah. Dan dalam hal ini kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin akan dibahas lebih mendalam oleh dua syekh kita. Ini sebagai mukaddimah dan pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah bahwa ilmu adalah sebaik-baik karunia, dan orang yang memberikan kepada kita adalah sebaik-baik pemberi, dan orang yang harus paling ditinggikan dan dihormati. Tetapi dengan catatan tidak boleh diberikan kedudukan Nabi, kedudukan Allah kepada Nabi, dan tidak boleh diberikan kedudukan Nabi kepada para ulama dan wali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan pertama, dan kita akan lanjutkan berikutnya mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbihi wa salamu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Hilmi Basri LCMA, semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan keluarga mereka. Allah berikan kesehatan di dalam menjalankan tugas dakwah mereka dan keberkahan dalam segala urusan mereka. Para ikhwah sekalian di studio, saudara Rai dan Adnan, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada pagi yang barokah ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita, di mana kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala berikan iman, maka jika kita sempurnakan keimanan dengan ilmu, Allah akan angkat derajat kita di sisinya. Oleh itu, kita yakin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan keyakinan ini harus kita install dalam diri kita. Kita yakini ini bahwa orang beriman harus selalu belajar dan harus selalu berusaha meningkatkan pemahaman dalam bidang agamanya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faqih dalam agama kita, dalam urusan agama kita, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Makanya ketika orang ingin mengetahui dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita. Pada apa kita disibukkan? Di saat Allah Subhanahu wa taala sibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya, dengan ketaatan kepadanya, maka Allah ingin menjadikan diri kita dekat dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan kalamnya, dengan firman-Nya, maka Allah ingin bicara dengan kita. Nah, sebaik-baik ibadah dan ketaatan pagi ini adalah kita duduk dalam majelis ilmu. Kita belajar, kita tafakuh dalam urusan agama kita, dan itu adalah kebaikan yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kita diberikan semangat untuk belajar, semangat untuk senantiasa memperbaiki agama kita dengan belajar, karena tidak ada yang bisa merubah
tradisi-tradisi yang penuh dengan kesyirikan. Ya, tidak ada yang bisa merubah ya kejahilan kita dalam urusan agama kita, melainkan dengan belajar ilmu agama, belajar tentang Al-Quranul Karim, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pahami dengan pemahaman para as-salafus salih, dan kita amalkan seperti mana mereka semangat dalam mengamalkan agama ini. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga berharap salat dan salam tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi ya tegaknya agama Allah tabaraka wa taala, dan kepada siapapun dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang senantiasa istiqamah dan mengikuti mereka dengan cara yang baik dan benar sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah kumpulkan kita bersamanya di hari kiamat kelak, dan semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di awal sudah disebutkan oleh guru kita Dr. Dasman tentang wajibnya kita untuk menta'zim, memuliakan para ahli ilmu, para ulama, para guru, orang-orang saleh. Namun ada satu batasan yang wajib untuk kita pahami juga. Menghargai ulama, memuliakan para guru, memuliakan orang saleh, orang berilmu adalah sebuah kewajiban. Namun kita tidak boleh melampaui batas. Dan inilah yang disebut dengan al-ghulu. Ya, tidak boleh kita ghulu kepada mereka. Tidak boleh kita melampaui batas di dalam mentakzim mereka, di dalam memuliakan mereka, di dalam menghormati mereka. Karena apabila kita ghulu terhadap mereka, maka akan terbuka pintu yang sangat lebar, yang sangat besar untuk menjerumuskan kita kepada kesyirikan, bahkan jatuh kepada kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan ahlul kitab, ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ahlul kitab. Walaupun ayat ini tertuju kepada mereka ahlul kitab, ya, al-Yahud dan Nasara, ya, mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak boleh, ya, tidak melampaui batas di dalam urusan agama kita. Dalam urusan ya menta'zim, mengagungkan, baik dengan keyakinan ataupun dengan ucapan dan perbuatan. Maka kita harus memahami ini, dan kita harus memahami bagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun tertuju kepada Alkitab, namun larangan ini juga tertuju kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam Al-Quranul Karim, apa yang menjadikan sebab awalnya kesyirikan, penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah sikap ghulu mereka terhadap orang-orang soleh mereka. Sikap ghulu mereka terhadap orang-orang soleh mereka. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ya awalnya setelah ya meninggalnya para orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, kemudian beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka meninggal dunia, kemudian syaitan datang membisikkan kepada ya pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya agar dibuatkan patung mereka, gambar mereka, kemudian diletakkan di tempat di mana mereka dahulu mengajar ilmu-ilmu tersebut. Ini awal kesyirikan. Ini awal kehancuran dan kebinasaannya. Setelah generasi itu hilang, setelah generasi itu habis, kemudian ilmu dilupakan. Ilmu tidak lagi menjadi nilai yang mahal dan berharga. Ilmu tidak menjadi kecintaan orang-orang di masanya.
Orang-orang alimnya sudah meninggal dunia, generasi-generasi yang menjadi murid setelahnya meninggal dunia, ilmu telah dilupakan, maka datang generasi berikutnya. Kemudian apa yang terjadi, ikhwafillah rahimakumullah, ya, gambar patung-patung yang mereka buat seperti gambar guru-guru mereka, seperti ya wajah-wajah guru-guru mereka, lalu kemudian akhirnya mereka sembah akhirnya patung-patung tersebut. Inilah salah satu contoh sikap ghulu yang berlebih-lebihan. Kita boleh mentakzim ya para ulama, itu wajib. Karena mencintai mereka bagian daripada ya agama ini, mencintai ahli ilmu, mencintai para orang saleh. Ikhwafillah rahimakumullah. Namun kita harus memiliki batasan-batasan. Ya, kita menghargai guru-guru kita, tidak kita jongkok dari 100 meter menghadapi mereka, tidak. Kita tidak merangkak menghadap mereka, tidak. Ya, kita tidak juga menginginkan ya bahwa bahkan ada kobokan ya itu diminum dan seterusnya ngalap barakah, dan ya ini tidaklah bagian yang pantas untuk kita ajarkan. Kita tidak pernah mengajarkan, dan para ulama as-salaf ya para ulama salaf juga tidak mengajarkan bab-bab seperti ini. Nah, mentakzimkan para ulama sekali lagi adalah sebuah kewajiban, namun ada batasan yang mesti kita pahami, seperti mana pesan Allah dalam Al-Quranul Karim dan sebagaimana contoh-contoh ya kaum Nuh alaihissalam, ya kesyirikan yang mereka lakukan, penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, salah satu sebab utamanya adalah al-ghulu fis salihin, dan ghulu mereka terhadap orang-orang saleh. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita secara khusus umat ini. Iyyakum wal ghulu fid din. Jauhkan oleh kalian ghulu dalam urusan agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Nabi menyebutkan hancurnya umat terdahulu, ya binasanya mereka karena gulunya mereka terhadap orang-orang saleh mereka dan gulunya mereka terhadap urusan agama mereka. Nabi mengingatkan kita tentang al-wasatiyah. Ya, kita mesti berusaha menjadi orang ya dalam akidah, dalam muamalah, dalam keyakinan. Antara orang Murji'ah dengan orang Khawarij kita berbeda. Ya. Dan kita memiliki al-wasat. Ketika Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dipakai, dipahami dengan cara yang benar, insya Allah akan melahirkan seorang Muslim yang al-wasati. Ya, seorang Muslim al-wasati. Karena hancurnya agama ini dua sikap. Al-ghulu berlebihan, ya, kemudian kita taksir, kita tidak mau melakukannya. Maka Islam berada di tengah-tengahnya. Ahlus sunnati wal jamaah berada di tengah-tengahnya. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya kita hanya yang memiliki yang besar dalam harapan kita raja saja, nanti jatuh kepada orang Murji'ah. Ya, dia tidak takut nanti ya atas azab Allah Subhanahu wa taala. Yang besar hanya harapan Allah Maha Rahman, Allah Maha Ghaffar, Allah Maha Rahim ya. Yang ingatnya adalah rahmannya Allah, rahimnya Allah, ya ghufrannya Allah yang diingat. Nah, ketika di dalam beribadah ada khauf, ada raja yang dibangun. Ya, ini menunjukkan bahwa umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat yang berada di tengah-tengah dalam dua sikap ini. Tidak juga takutnya yang berlebihan ya, bahwa kita tidak boleh juga berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah, jalannya taubat. Ketika kita melenceng, jalannya kita kembali ke jalan Allah. Jangan kita terus melakukan dosa, dah terlanjur berdosa, ya udah berdosa aja terus gitu kan. Nah, kita ini umat yang penuh dengan khilaf dan salah. Sebagaimana bahwa iman ini adalah yazid wa yanqus. Kita yakini itu. Ya, di saat kita taat kepada Allah, ilmu kita bertambah, keyakinan kita benar ya, maka insya Allah iman itu terasa ya. Ya subhanallah, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah di atas sunnah, nikmat hidupnya luar biasa ya. Dan kita diberikan Allah ketika disebutkan Al-Quranul Karim, bahkan disampaikan ini hadis Nabi SAW, ini sunnah Rasul. Ya Allah, mudahnya hati ini untuk menerima, dan ini belum tentu ada sama orang lain. Belum tentu ada sama siapapun dari umat ini. Maka ikhwafillah, siapapun yang mendengarkan kajian kita, Allah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita ini mudah untuk menerima Al-Quran, mudah untuk menerima sunnah Rasulullah, mudah untuk mencontoh
para generasi as-salaf mencintai mereka, ya. Maka kemudian ini adalah hidayah, ya, yang sangat luar biasa. Dan kita diberikan hidayah di atas sunnah ini adalah hidayah yang sangat agung, yang patut untuk kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah. Maka sekali lagi, ketika akidahnya benar, ketika sumber akidahnya benar, insya Allah dia akan berada di atas atau berada di tengah-tengah sebuah akidah yang wasati, yang tidak ifrat dan tafrid, yang tidak melampaui hulu dalam bab-bab tertentu kemudian dia taksir di dalam bab-bab tertentu. Ikhwah fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali Nabi menyebutkannya. Hancurlah orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, yang melampaui batas. Di Nabi SAW mengajarkan kita dalam urusan ibadah misalnya. Ya, contoh seperti yang sering dibahas oleh para guru kita, ya, 3 sahabat, ya, yang mereka mencoba untuk melampaui Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin semangat yang tinggi, mencoba untuk yang satu tidak ingin tidur malam, hanya qiyam saja. Yang satu tidak ingin berbuka, ingin puasa sepanjang masa. Yang satu lagi tidak ingin menikah, ya, ingin membujang saja. Sampailah berita itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Dan Nabi mengatakan dialah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dialah orang yang paling, ya, beriman kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya bangun, ya, kemudian saya tidur, saya makan dan saya berpuasa, dan saya menikah dan punya anak dan keturunan. Ikhwah fillah, inilah al-wasat yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam urusan beragama kita. Makanya tidak ada orang yang berlebihan dalam urusan agama kecuali dia akan kalah. Tidak akan mungkin, tidak akan istiqamah, ya. Maka di dalam menyikapi bab ghulu yang kita bahas antara ghulu dan guru, maka menta'zim, mengagungkan para ulama, para ghulu adalah sebuah kemuliaan, ya, kewajiban. Namun kita wajib membatasi diri, tidak melebihi daripada batasan syariat agama yang mulia ini. Apa yang diajarkan oleh agama kita taati, dan apa yang disampaikan kita jalani. Tidak boleh kita melampaui batas. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam saja yang melarang umatnya untuk memuji-mujinya berlebih-lebihan. Bayangkan, Nabi kita, ya, kekasih kita, pilihan Allah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin gelarnya. Ya kan? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Subhanallah. Nabi SAW di dalam memagar tauhid ini, di dalam memagar agama yang hanif ini, apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Jangan, ya, sebagaimana, ya, mereka, ya, memuji Isa bin Maryam, ya, orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Dulu mereka generasi awalnya mereka subhanallah meyakini Isa adalah Nabi Allah. Tapi kemudian generasi itu hilang. Kalau kita sebut adalah al-hawariyin, mereka, ya, awalnya mereka meyakini Isa, tapi kemudian setelah itu apa? Memposisikan Isa alaihissalam ibnullah. Memposisikan melebihi, bahkan menempatkan Isa pada posisi, ya, ketuhanan, ya, yang Tuhan itu dia. Begitulah semakin jauhnya generasi ini dari ilmu, dari ulama, maka kemudian akan bergeserlah, ya, agama yang benar itu. Kalau kita lihat juga demikian, orang Yahudi Uzair juga mereka orang-orang solehnya yang mereka muliakan. Tadi kaum Nabi Nuh, mereka orang-orang soleh juga, gitu kan. Cobalah lihat agama-agama ardi misalnya. Agama Samawi sudah kita sebutkan, Yahudi, Nasrani, agama-agama ardi, agama Buddha misalnya, agama apa saja yang mereka sembah pada akhirnya, kisah mereka itu orang-orang soleh di zamannya. Kisah-kisah orang soleh yang kemudian karena hulu di dalam menempatkan, ya, posisi mereka berlebih-lebihan, maka disitulah nanti pada ujungnya,
ya kita akan menyimpang dalam agama kita, jatuh kepada kesyirikan, jatuh bahkan kepada kekufuran. Inilah akibat buruk daripada al-ghulu fis salihin. Kemudian kita terjerumus kepada kesyirikan, ya terjerumus kepada kekufuran, wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Rasulullah SAW melarang dirinya agar dipuji-puji. Ya, maka Nabi mengatakan, fa inna ma ana abdullah, ya, fa inna ma ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Saya ini adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul, cukup. Itu sudah cukup bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dikatakan hal itu. Jelas ya? Jadi Nabi saja membatasi, memagar ya maqam tauhid ini agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Bahkan dia mengatakan, jangan kalian puji saya berlebih-lebihan seperti mana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan, dan pada akhirnya ya jatuh kepada kesyirikan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, di dalam agama kita beberapa hal yang mesti kita hindari terhadap orang-orang saleh. Yang pertama tentu ya memuji mereka berlebih-lebihan, ya memuji mereka dengan pujian yang melampaui batas. Yang kedua, dilarang kita untuk membuat gambar-gambar mereka, ya seperti mana kebiasaan orang-orang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jangan buat gambar mereka, ya foto-foto mereka ataupun dilukis dengan wajah mereka. Karena hari ini mungkin ya ilmu masih banyak, orang masih belajar ya dengan akidah yang benar, tapi pada masanya nanti ya setan akan datang, akan membisikkan kepada generasi-generasi setelahnya, setelah ilmu diangkat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada akhirnya mereka itu orang-orang yang disembah seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita hindari. Ya, maka agar kita tidak terjebak kepada ghulu, kepada berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh, maka tidak ada jalan melainkan jalan ilmu ini. Ilmu bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita belajar Al-Quran, ketika belajar Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dipandu, kita akan diberikan petunjuk, karena Al-Quran memberikan jalan, menunjuki jalan yang lurus. Sunnah Nabi SAW adalah menjadi cahaya dalam kehidupan kita bersama. Maka ikhwafillah rahimakumullah, teruslah belajar, teruslah memahami agama ini dimanapun berada. Nah, sama dalam kehidupan kita. Ya misalnya terhadap lambang-lambang barangkali ya. Terkadang ada subhanallah, ada fenomena-fenomena gulu juga nih. Kalau nggak sholat di masjid itu rasanya kurang nyaman. Nah ini juga perlu diperhatikan ini. Ya, kalau nggak ngaji di masjid itu rasanya kurang top gitu kan. Atau kalau nggak ada stiker ini di mobil saya, di motor saya, kurang bagus. Ini hati-hati nih. Saya khawatir jatuh pada gulu pula nanti. Gitu kan. Ya sudah, pakai saja biasa. Masjid ini hanya 3 masjid saja di dunia ini ya yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Yang pertama Masjidil Haram ya di Mekah, kemudian di Masjid Nabawi ya sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Selebihnya besarnya seperti apa, ya nyaman dan banyak AC-nya seperti apa di dalam itu, ya karpet tebalnya yang ada sama saja. Ya kalau kita salat di situ ya 27 derajat. Ya tentu kita menghindari ya masjid-masjid yang di situ ada kuburan dan seterusnya. Namun jangan ada di antara kita mengatakan saya di Pekanbaru hanya salat di masjid itu saja. Kalau enggak kurang khusyuk rasanya gitu kan. Saya khawatir saya akan jatuh kepada ghulu ya. Biasa saja, di mana kalau di situ adalah masjidnya ya bersih, kemudian ya insya Allah jauh daripada halal, ya, sama saja sholatnya. Nah jangan sampai nanti bab-bab seperti ini masuk ke dalam hati kita sehingga kita jatuh kepada bab ghulu ini. Wallahu ta'ala al-shawab. Dan mungkin contoh-contoh akan dibahas oleh guru kita Dr. Himam Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutannya. Kita akan kembali mendengarkan penjabaran dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru-guru kita Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah selalu memberikan mereka kesehatan, semangat untuk istiqamah berada di atas jalan syariatnya. Mari sama-sama kita memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Kapan dan dimanapun kita berada di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah itu justru kita gunakan untuk menambah jumlah dosa dan jumlah kemaksiatan. Umur yang masih diberikan oleh Allah itu sesungguhnya adalah nikmat. Harta yang diberikan oleh Allah itu juga bagian dari rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang dipanjangkan umurnya dan diberikan harta banyak, terkadang hanya habis untuk berbuat maksiat. Itu sikap tentu saja sangat tidak pantas, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada atau ke dalam bagian dari orang-orang yang seperti itu. Yang harus kita lakukan justru adalah bagaimana kita selalu menjadi hamba Allah yang syakirin, hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan sebuah risalah, sebuah konsep yang membuat kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan hanya itu konsepnya. Barang siapa yang mencoba untuk mencari jalan lain, maka pasti tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi umatnya yang baik, umatnya yang taat, umatnya yang setia berada di atas jalan sunnahnya. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati al-a'izzah, tema kita pada pagi hari ini adalah antara guru dan hulu. Dan saya ingin ambil bagian dalam judul ini pada bagian yang terakhir untuk mencoba melihat beberapa fenomena yang berkaitan dengan hulu dalam beragama. Satu hal yang pasti adalah bahwa hulu itu sebuah tindakan yang terlarang, dan yang melarangnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul yang melarang, tentu saja itu adalah bimbingan dari Allah. Oleh karena itu larangan hulu itu kita bisa temukan dalam Al-Quran dan juga bisa kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya umpamanya dikatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Ahlul kitab itu adalah al-Yahud wan Nasara. Dan ketika dikatakan ya ahlul kitab, berarti mereka diajak, dipanggil untuk tidak gulu. Ketika diajak untuk tidak gulu, berarti mereka sudah melakukan gulu sebelumnya. Orang-orang Nasrani gulu kepada Nabi Isa, yang tidak lagi sekedar menempatkan Isa sebagai Rasul Allah, tetapi mereka sudah memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi Isa, bahkan dikatakan pula dia bagian dari ilah yang disembah. Orang-orang Yahudi, mereka gulu pula terhadap Uzair.
Dan Uzair itu adalah seorang yang alim, yang memang menguasai Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dimatikan selama 100 tahun, lalu kemudian dihidupkan kembali setelah 100 tahun mati. Nggak hilang itu hafalan Uzair itu terhadap Taurat. Nah, ketika dia memiliki kelebihan seperti itu, disitulah datangnya gulu itu. Disitulah datangnya dugaan-dugaan yang menyimpang, yang mengacu membawa kepada kesyirikan. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Dan gulu itu biasanya memang kepada orang-orang yang punya kelebihan. Orang-orang yang punya sesuatu yang dapat dibangga-banggakan, dilebih-lebihkan. Yang salah satu orang yang biasa untuk digulukan itu adalah guru. Guru dalam artian luas. Tidak saja maksudnya guru di kelas, tapi guru dalam artian luas. Rasul itu adalah guru. Rasul adalah muallimul awwal. Kiai yang menjadi panutan masyarakat itu adalah gulu. Uzair bagi orang Yahudi itu sesungguhnya adalah gulu. Jadi biasanya sikap gulu itu muncul pasti untuk sesuatu yang di situ ada kelebihan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan salah satu dari penyebab terjadinya kesyirikan itu adalah gulu itu yang disebabkan oleh al-i'jab wa ta'zim al-mubaligh. Penghormatan, pengagungan yang berlebih, sehingga jatuhlah terjebak kepada gulu. Secara fitrah memang gampang terjebak gitu. Karena itulah Nabi melarangnya. Karena Nabi datang membawa syariat halal haram, dan Nabi memandang bahwa ini penting untuk ditegaskan keharamannya, maka datanglah hadis-hadis yang tadi itu. Beberapa hadis tadi sudah disampaikan, halakal mutanatti'un la tutruni kama atratin nasara, dan hadis-hadis yang lain, inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Itu semua adalah dalil-dalil hadis-hadis yang memang di dalamnya terkandung larangan untuk berbuat gulu dalam beragama, karena gulu dalam beragama pasti akan menggiring kita kepada finish yang tidak baik, ujung yang salah, ujung yang menyimpang. Seperti yang kita katakan tadi bahwa salah satu dari yang sering terjadi gulu itu adalah pada gulu. Dan kita bisa lihat pada beberapa fenomena, pada beberapa contoh. Dan dalam kajian kita kali ini saya ingin membagi fenomena atau contoh gulu itu pada dua hal. Pertama, gulu dalam tindakan, gulu dalam sikap. Sikap itu nanti ya bisa dalam ibadah, bisa dalam penghormatan terhadap seseorang. Yang memang nampak di situ adalah sikap gulu, dan itu sesuatu yang sangat terlarang. Karena dipastikan gulu akan menyebabkan penyimpangan dalam beragama. Kenapa demikian? Karena seseorang dalam melakukan sesuatu tidak lagi mengembalikannya kepada apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengembalikannya kepada apa yang datang dari gurunya. Apa yang datang dari gurunya itulah yang benar. Sehingga hanya itulah yang akan diikuti. Hanya itu pula lah yang akan dilaksanakan. Padahal yang harus dilaksanakan bukan apa yang datang dari guru kita, tapi yang datang dari guru kita yang sesuai dengan yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap-sikap seperti ini banyak kita temukan. Umpama dari gulat Syiah, dari kelompok Syiah yang gulu. Mereka gulu kepada siapa? Gulu kepada para imam-imam mereka. Mereka menempatkan imam mereka itu sama dengan Nabi. Dan mereka punya definisi sendiri tentang hadis sebenarnya. Orang-orang Syiah
dia punya definisi. Kalau ulama sunnah mendefinisikan hadis itu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, kepada Rasul kita, apakah itu perkataan, perbuatan, takrir. Tapi orang-orang Syiah mendefinisikannya dalam literatur Syiah itu dikatakan lebih luas daripada itu definisinya. Mereka sudah menambah-nambah apa yang menjadi mereka jadikan definisi untuk hadis atau sunnah itu. Bukan ilan Nabi, tapi ma udhifa ila ma'sum min ma'sum. Sesuatu yang disandarkan kepada yang maksum. Dan yang mereka maksud dengan maksum di sini bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga imam-imam mereka yang itu adalah dianggap sebagai keturunan-keturunan Nabi mereka, yang mereka juga anggap itu maksum. Dan apa yang datang dari para imam itu mereka sejajarkan dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah hadis yang muttaba, yang diikuti, jadikan panduan dalam kehidupan. Begitu juga yang diucapkan oleh para imam mereka. Itu juga sama kedudukannya dengan hadis. Dan apa yang diucapkan oleh para imam mereka itu adalah sesuatu yang muttaba, sesuatu yang juga diikuti, dan mereka anggap hadis sama kedudukannya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari definisi ini saja, ini sebenarnya sangat nampak sekali gulu mereka ketika mereka menempatkan orang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kedudukan yang sama kemaksumannya, sehingga kata-katanya, perbuatannya itu bisa dijadikan landasan hukum, bisa dijadikan landasan berpijak untuk mengamalkan sesuatu. Maka tak peduli lagi mereka adakah dari Nabi atau tidak, asal ada imam mereka mengucapkan, walaupun kadang antara imam dan imam bertentangan. Oleh karena itu kebohongan yang paling banyak dalam aliran itu ada pada Syiah. Karena bisa saja antara imam ini bertentangan dengan satu imam yang lain. Tidak peduli mereka, yang penting ada imamnya yang mengatakannya. Dan itu pasti benar. Walaupun bertentangan. Ini saja itu sudah sangat hulu. Padahal kebenaran sesuatu tidak dilihat dari siapa orangnya, tetapi kebenaran itu dilihat dari apakah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh keturunan Nabi atau tidak. Fenomena ini juga yang kadang dapat kita lihat menyebar di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Ulu atau penghormatan yang berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi, yang biasa disebut dengan Habib dan lain sebagainya. Habib atau tidak Habib berhak untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang walaupun disebut Habib, tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau apa yang dilakukannya justru bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jadi patokan bukanlah nasab. Tapi ada orang yang tidak sampai pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun saya secara pribadi untuk mengatakan ada orang hari ini yang mengatakan silsilahnya sampai kepada Rasul, saya yakin itu bohong. Karena Rasul tidak punya anak laki-laki yang keturunannya bisa menyebar. Barangkali itulah hikmahnya kepada kenapa anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 3 orang itu wafat ketika kecil. Tapi kalau dikatakan barangkali sampai kepada silsilah keluarganya yang lain, itu mungkin saja. Ya mungkin saja bin Fulan nanti sampai kepada Abu Lahab. Bisa saja ada. Bin Fulan nanti sampai kepada Abu Jahal, Hashim. Itu mungkin saja. Tapi kalau bin Fulan sampai bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya katakan mustahil. Tidak ada.
Cuma kadang pas di Hasan Husain nanti tidak dibilang bin Alinya, atau dibilang pun bin Alinya, bin Ali yang ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengaburan silsilah juga ini yang begini-begini. Dan hulu juga itu. Oleh karena itu fenomena ini ada nampaknya. Kalau sudah disebut sebagai Habib, itu seolah-olah itu sudah calon surga saja. Kita berdoa mudah-mudahan dia dan kita masuk surga. Tapi sikap menganggap bahwa kalau sudah Habib itu pasti benar dan calon surga, pasti masuk surga, itu tidak ada alasan untuk mengatakan seperti itu. Dan itu berarti mengikuti sikap-sikap orang Syiah yang memang hulu kepada orang-orang dianggap sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menempatkan imam-imam itu sama dengan Rasul. Hal yang lain juga dapat kita lihat seperti gulatul mutasawwifah, orang-orang sufi yang gulu, orang-orang sufi yang bersifat gulu, dan itu juga dalam fakta sejarah itu kita bisa melihatnya, bisa kita tengok gitu, dan bisa kita baca pada literatur yang ada, pada buku-buku yang ada, bagaimana mereka bersikap gulu terhadap wali-wali mereka, orang-orang dianggap sebagai wali Allah. Dan mereka memaknai wali Allah itu dengan artian sempit. Seolah-olah wali Allah itu hanya terfokus pada orang-orang tertentu saja. Padahal wali Allah itu adalah allazina amanu, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai wali-wali dari Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu orang yang menjadikan Allah sebagai tumpuan dalam hidupnya. Siapa saja orangnya, berarti itu adalah wali dari Allah sendiri. Nah sekarang dipersempit kadang makna aulia Allah itu. Wali Allah itu hanya pada orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang punya karamah, bisa terbang, tidak bisa ditusuk oleh pisau dan lain sebagainya. Kalaulah seandainya wali-wali itu dengan karamahnya tidak bisa ditusuk oleh pisau, yang paling tidak mempan oleh pisau itu sesungguhnya adalah Rasul. Kalau memang seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam catatan sejarah kadang tumit Nabi juga bisa berdarah. Ketika hijrah ke Taif ingin mendapatkan bantuan dakwah dari orang-orang Taif, dari Bani Saqif, justru yang dia dapatkan adalah lemparan-lemparan batu dari sufaha, dari orang-orang bodoh, orang yang tidak mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara fisik Nabi tersakiti. Kalaulah memang karomah atau kedekatan kepada Allah membuat kita bisa menjadi kebal dan lain sebagainya, maka yang paling kebal itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sikap-sikap hulu terhadap orang-orang tertentu yang membuat dia menjadikan orang itu sebagai patokannya dalam beragama, dan bisa menimbulkan kesalahan demi kesalahan yang tidak pantas untuk dilakukan. Kita tidak boleh menghina diri kita di hadapan manusia. Kita hanya boleh menghina diri kita di hadapan Allah, karena kita dengan mereka itu sesama hamba Allah yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan yang sama. Menghargai orang-orang yang sebagai guru dan orang-orang yang memang dianggap beragama kuat itu penting. Harus dihargai, harus dihormati, tetapi menghargai dengan cara yang tepat, menghargai, menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya, tidak mengangkat mereka, menempatkan mereka lebih dari batasan-batasan yang tidak dibolehkan oleh agama. Jadi jangan pula disalahpahami, yang tidak boleh itu adalah menempatkan mereka lebih dari yang seharusnya. Karena terkadang sikap-sikap hulu berlebihan kepada para wali, seolah-olah dibenarkan semua yang dia katakan, maka itu sesuatu yang menyimpang. Kebenaran tidak ditentukan oleh wali ini yang ngomong pasti benar, tetapi kebenaran itu diukur melalui
ada standar, ada ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa bentuk gulu dalam beribadah juga yang saya kira ini persoalan-persoalan yang sudah kita pahami juga ya. Tapi ada salah satu yang pernah saya baca itu contoh gulu itu diantaranya sibuk dengan perkara-perkara sunnah tapi melupakan yang wajib. Nah, salah satu contohnya begini, ada orang yang gara-gara dia sholat malam tapi tidak sholat subuh karena bangun dia cepat lalu dia menghidupkan malamnya tetapi subuh ketinggalan karena tertidur setelah itu dan tidak terbangun lagi untuk subuh. Ini ada saya baca salah satu dari contoh hulu dalam ibadah. Karena dari segi tingkatan tentu sholat subuh lebih. Yang baik itu sholat malam lah, tapi sholat subuh lah. Tetap jangan sampai nanti perkara-perkara yang seperti itu membuat kita meninggalkan yang lebih penting. Ada penting, ada yang lebih penting. Tapi jangan disalahpahami, bukan berarti pula, oh kalau gitu saya tidak usah lah bangun-bangun malam agar subuh. Tidak, itu juga salah. Ada orang kadang sibuk menghias-hias masjid untuk satu acara tertentu. Pas giliran sholat dia pulang mandi dulu. Karena dia sudah berkeringat menghias-hias masjid tadi. Penitianya kena acara nanti akan diadakan setelah maghrib, tapi pas maghribnya karena dia keringatan pulang dulu dia akhirnya dia tidak mengerjakan salat maghribnya di masjid. Ini juga bagian dari gulu dalam beribadah. Biarlah tidak dikasih bunga-bunga itu masjid itu, tapi mereka ramai dalam menghadiri sholat. Nah ini yang saya maksud dengan pada poin yang pertama, gulu dalam sikap tindakan yang salah satunya bisa pada ibadah. Pada bagian yang kedua ada gulu dari segi pemikiran. Gulu dari segi pemikiran. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya baca dari ungkapan Imam Al-Khattabi. Dia mendefinisikan al-gulu itu al-mutanatti'. Dia bilang begini, al-mutanatti' itu dalam pemikiran al-mutakallif lil bahsi anhu ala madhahibi ahli al-kalam ad-dakhili fi ma la ya'nihi wal khaidina fi ma la tablughuhu uquluhum. Itu ungkapan dari Imam Al-Khattabi. Ini mohon maaf nih kalau saya marah ini dengan ungkapan ini. Al-mutanatti' berarti ulu mutanatti' al-mutakallif lil bahsi. Tapi cuma dia bilang ala madhahibi ahli al-kalam ad-dakhili fi ma la ya'nihim, yang mencoba untuk masuk kepada sesuatu yang la ya'nihim, tidak bermanfaat bagi mereka. Al-khaidina fi ma la tablughuhu uquluhum, dan menyelam ke dalam sesuatu yang tidak akan bisa sampai oleh akal mereka. La tablughu uquluhum. Berarti beliau sih dalam hal ini sebenarnya ingin menyimpulkan bahwa salah satu dari bentuk mutanatti' itu, gulu itu adalah dari segi pemikiran bisa dimaknai ketika kita membicarakan perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ilahiyat, lalu kita timbang melalui semata-mata penilaian akal kita. Ini bagian dari sikap gulu, menyelam kepada sesuatu yang tidak mungkin akal kita sampai kepada kesimpulan. Buat apa kita sibuk memperdebatkan, mendiskusikan hal-hal yang memang oleh akal kita sendiri tidak akan pernah sampai. Karena perkara-perkara gaib itu yang tahu hanyalah Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Rasul pun tidak tahu. Rasul saja tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Kalaulah saya tahu perkara-perkara yang gaib, kata Rasul, lastaksartu minal khair. Rasul saja tidak mengerti hal yang gaib, kecuali kalau seandainya Allah
Allah memberitahu. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang ghaibiyat itu biasanya perkara-perkara akaid, perkara-perkara akidah. Bagaimana mungkin kita mencoba untuk menganalisa istawa Allah di atas arsy itu seperti apa? Tidak mungkin. Tidak sampai akal kita ke situ. Karena Nabi kita juga tidak memberikan penjelasan. Karena akal kita tidak akan sampai kepada makna yang sebenarnya seperti apa kaifiatnya, maka yang dituntut dari kita sebenarnya adalah bagaimana kita hanya mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang datang dari hadis-hadisnya yang sahih. Tanpa mencoba untuk mempertanyakan, mendiskusikan, memindahkan makna, merubahkan makna. Oleh karena itu kita tidak akan pernah menemukan satu pun sahabat yang memaknai istawa menjadi istaulah. Tidak pernah. Karena mereka tidak menganalisa, tidak mencoba mencari. Perkara-perkara gaib bagi mereka bukan untuk difikirkan. Kalau dipikirkan juga, inilah yang mutanatti tadi itu. Al-khaidina fima la tablughu uquluhum. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Nuzul umpamanya, hadis-hadis yang berkaitan dengan nuzul. Kenapa harus mencari-cari waktu Amerika sepertiga malamnya segini, Arab Saudi sepertiga malamnya segini, Indonesia sepertiganya segini? Kalau sudah seperti itu kan, berarti dia sedang hulu dari segi pemikiran, karena dia masuk kepada sesuatu yang akal mereka tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu sikap kita yang paling baik itu hanyalah mengimaninya ketika memang datang dari hadis-hadis yang sahih. Ketika dikatakan oleh Rasul kita yanzilu rabbuna ila sama'id dunya bi thulutsil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir, maka siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Bahkan Allah menunggu-nunggu siapa yang berdoa, meminta saya akan berikan. Siapa yang minta makan saya kasih makan, saya minta pakaian saya kasih pakaian. Bukankah ini sebenarnya tinggal memanfaatkan kesempatan sepertiga malam untuk kemudian digunakan meminta apa yang kita maui agar diberikan oleh Allah, karena berdasarkan hadis yang sahih. Tapi kalau kita sibuk memikirkan sepertiga Amerika, sepertiga malam Kolombia, sepertiga malam Afrika, hulu dari segi pemikiran, dan dia tak akan sampai kepada kesimpulan yang sebenarnya, karena Nabi kita memang tidak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, ikhwati fillah, hulu dari segi pemikiran ini tentu akan sangat banyak sekali contohnya. Kita cukupkan dengan apa yang sudah kita sampaikan. Intinya adalah ketika akal kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu seperti memikirkan yang gaib, maka tidak usah memaksa akal untuk sampai ke situ, tetapi cukup tundukkan akal kita kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Terima itu, imani itu, tanpa mencoba untuk menganalisa dan meragukan. Meragukan jangan-jangan berujung kepada penolakan, dan penolakan secara sadar jangan-jangan berujung pula kepada kekufuran. Ikhwati fillah, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema kita antara guru dan gulu. Jadi sangat tidak pantas untuk melakukan perbuatan gulu baik dari segi sikap dan tindakan ataupun gulu dalam pemikiran. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita atau penjudul kita di kesempatan pagi hari ini, antara guru dan gulu. Berikutnya di sisa waktu kita akan mencoba berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bacakan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada Ustaz yang mengatakan bahwa kalangan sufi itu hulu dari sisi akhlak dan adab. Berlebih-lebihan maksudnya Ustaz. Karena mereka lebih mementingkan akhlak yang baik kepada para sesama dan juga kepada khalayak lain untuk menarik orang-orang lain dalam beribadah atau beragama. Tapi tidak demikian dalam akidah.
apakah boleh kita duduk di majelis, bergaul, dan juga mengambil pemikiran dari orang-orang tersebut? Dan yang kedua Ustadz, apakah termasuk gulu dalam memilih, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah, tempat sholat berjamaah di mana bacaan tajwid dan makhrajnya bagus walaupun jaraknya jauh dari rumah, dan meninggalkan tempat berjamaah yang dekat karena bacaan hurufnya sama saja dalam Al-Fatihah antara zal dan za dan ha juga dengan ha. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba memulai ya untuk menjawab, dan mohon nanti untuk disempurnakan oleh para guru kita. Saya ingin tanggapi pada poin yang pertama terkait dengan gulat al-mutasawwifah, orang-orang sufi yang gulu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi catatan sejarahnya, tujuan awal istilah sufi itu sebenarnya adalah untuk sesuatu yang baik. Karena yang mereka ingin dapatkan itu adalah tazkiyatun nufus, langkah-langkah untuk menuju pensucian jiwa. Maka orang-orang generasi awal seperti Al-Hasan Al-Basri, ada orang-orang yang lain yang kadang disebut sebagai seorang yang sufi. Bahkan ada di antara ulama seperti Imam Malik memuji sufi. Mereka puji melihat dari catatan sejarah awal tujuan baik untuk tazkiyatun nufus. Hanya saja perjalanan sejarah mengatakan banyak muncul dari tokoh-tokoh sufi berikutnya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai lagi dengan yang pertama. Sehingga Ibnu Rajab Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis dia malah mencela sufi. Imam Malik memuji, Ibnul Jauzi mencela. Itu bukan sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Imam Malik memuji karena memang dia melihat dari sisi dari catatan sejarah awal. Tetapi tidak bisa dipungkiri yang terjadi berikutnya itu penyimpangan demi penyimpangan. Hulul, ittihad, seperti yang diyakini oleh Al-Hallaj umpamanya anal haq. Dialah, sayalah Allah nih. Ini dalam jubah saya ini Allah nih. Apa bisa diterima yang seperti itu? Oleh karena itu, ketika kita katakan ulatul mutasawwifah, sufi yang gulu, maka yang yang pecinta sufi kalau dia tidak gulu ya tidak usah. Dia santai-santai saja. Kita bilang ulatul mutasawwifah, orang-orang sufi yang bersifat gulu, dan memang banyak gitu. Memang banyak. Sampai sekarang jangan-jangan lebih banyak yang gulunya daripada yang tidak. Karena sudah kagum dengan tokoh-tokoh yang ada gitu. Nah, oleh karena itu, kembalikan kepada fakta yang ada. Memang banyak hal-hal yang bersifat gulu yang terjadi dari orang-orang sufi yang tidak pantas untuk diikuti. Gulu kepada para aulia, para wali, orang-orang yang dianggap sebagai wali yang menjadi tahap apa-apalah istilah itu, khalifah atau apa macam-macam, saya tidak terlalu paham juga. Tapi ada makam-makam tertentu yang kalau sudah sampai ke tingkat itu, mereka menganggap menjadi orang yang mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih hulunya lagi, para aulia dianggap lebih mulia daripada Nabi. Itu tentu satu hal yang sangat tidak dapat diterima. Karena salah satu dari ungkapan Abu Yazid Al-Bustami sendiri, salah satu dari tokoh sufi, para anbiya itu hanya sampai pada pinggir-pinggir laut. Sementara sampai pantainya saja. Sementara para aulia sudah menyelam sampai ke dalam laut. Bukankah ini sebuah ungkapan yang sangat tidak dapat diterima? Dalam hal yang lain dan tentu akan sangat banyak sekali. Mereka membedakan nanti antara orang sufi dengan ahlu zahir. Karena ulama-ulama yang tidak bergelut dengan sufi mereka bilang sebagai ulama zahir. Mereka adalah ulama batin. Apa kata mereka? Kalian sebagai ulama-ulama zahir menganggap ilmu dari orang yang sudah mati.
an fulan sampai kepada Rasul. Semua sudah mati. Sementara kami ahlul batin mengambil ilmu dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Itu dari hati mereka langsung ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sanad mereka haddatsani qalbi an rabbi. Haddatsani qalbi an rabbi. Hati saya mendapatkan ilmu dari Rabb. Ini yang masuk dalam al-kasfu wal mukasyafah. Kalau mau lebih panjang penjelasannya bisa dibaca dalam buku. Salah satu dari penyimpangan sufi itu al-kasf wal mukasyafah. Kalau sudah sampai pada al-kasf, berarti sudah terbuka perkara-perkara yang gaib itu bagi mereka. Tidak ada lagi yang gaib. Oleh karena itu, kalau dikatakan mereka tidak gulu dalam akidah, salah juga. Yang saya sampaikan tadi akidah semua itu. Justru mereka gulunya dalam persoalan akidah. Bagaimana interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu mungkin itu yang pertama. Nah. Soal ditambah oleh. Ada tambahan yang lain? Nah, fadhal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Terima kasih Tuan Guru ilmu yang telah membeberkan, tapi saya ingin bukan menambahkan sekedar apa aja, mengulang dan melengkapi bahwa memang pada asalnya kalimat sufi diitlakkan kepada orang-orang yang zuhud, orang-orang yang rajin beribadah. Namun seperti masalah yang berkaitan dengan aliran-aliran keagamaan juga, ketika masuk di antara kalangan mereka al-falasifah, falasifatu al-mutasawwifah, dan ini yang dominan di kalangan al-mutaakhirin, falasifatul mutasawwifah. Falasifah, karena kita ketahui rusaknya keyakinan dengan filsafat yang diadopsi dari filsafat manapun, tapi pada umumnya awalnya dari filsafat Yunani, lalu diislamisasi menjadi filsafat Islam. Kemudian di sana lagi menjadi, mungkin dari situ kaedah-kaedah ilmu kalam diambil. Nah, ketika rusak di keyakinan, berusak pula di amalan. Makanya kalau antum lihat yang paling rusak, yang paling hulu dalam masalah tasawuf, mesti latar belakangnya filsafat. Orang Syiah kenapa sampai pada derajat seperti ini? Karena kebanyakan mereka adalah Mu'tazilah pada umumnya, cara berpikirnya. Falasifah. Seperti nama yang disebutkan Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Hallaj, Ibn Arabi. Rata-rata mereka adalah falasifah. Jadi mengumpulkan rusak pikiran, rusak perasaan. Akhirnya mereka, nasallallahu salamatal afiyah, dalam beragamanya lebih mengandalkan kepada kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya, apa yang terjadi? Seperti tadi, apapun bisikan dalam hati, ya akhirnya menjadi anggap sebagai wahyu ilahi. Hadatsani qalbi an rabbi. Ketika Abul Hasan Asy-Syadzili misalnya ditanya tentang man syaikhuk, qala amma qadiman fa Abul Abbas Asy-Syisi dari Maghrib, wa amma al-an faqad suqitu min asyrati abhur. Saya hari ini diberikan ilmu dari 10 laut. Betul lah kata Abu Yazid Al-Bustami tadi, jadi menyelami ke samudranya. Nabi hanya sampai di pantainya. Ammal fa khamsatun fis sama wa khamsatun fil ardh. 5 laut di atas, 5 laut di bawah. Artinya 5 laut di langit, 5 laut di bumi. Itulah ilmunya, samudra. Tentu kala Nabi dibuatnya, Nabi tidak sampai kepada ilmu kasyaf. Kalau saya mengistilahkan sampai ke ulu kasok. Nah, naik ke ulu kasok. Ilmu kasyaf sehingga mengklaim tahu mana yang gaib. Bahkan dia mengatakan seperti tadi, dia mengatakan andainya laulal haya'u min jaddi Rasulillah SAW, karena dia mengklaim keturunan Nabi SAW, tapi
ahli nasab termasuk murid setianya sendiri pun mengatakan tidak sabit dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita tidak mau ta'nun fil ansab walaupun sabit. Abu Lahab juga lebih sabit nasabnya tapi tidak berguna. Ala kulli hal, yang penting bagi kita sekarang, dia kalau bukan karena malu pada jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya nyebut nama Nabi juga. Ada adab malu kepada Nabi. Di sini kenanya kadang orang tertipu dengan yang seperti ini. La akhbartukum bima yakunu bima sayakun ila yaumil qiyamah. Saya akan beritahukan kepada apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nabi tidak tahu ketika ada seorang jariyah bernyanyi di depan Nabi alaihi salatu wassalam, anak perempuan kecil bernyanyi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Bersama kami ada nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nabi berhentikan, jangan. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang tahu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tahu, berarti ilmunya melebihi ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ambil adapun adab. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau masalah adab, sebenarnya adab guru, murid ke gurunya, ini semuanya Ahlus Sunnah lebih beradab sebenarnya. Ahlus Sunnah lebih beradab. Bukan hanya pada guru, juga pada orang lain. Kalau al-mutasawwifah, bila mereka disinggung, itu demo dia. Seperti yang terjadi Ibnu Athaillah Sakandari, ini guru Syekh di Mesir ini kan, Sahibul Hikam, yang menjadi rujukan utama bagi kaum sufi di seluruh dunia hari ini. Kan dia murid langsung dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan kekeliruan syekhnya Abul Hasan Asy-Syadzili dalam raddu ala Hizbul Bahr wa Hizbul Bar dan sebagainya. Dia demo, hasud orang, kumpulkan para pengikutnya lebih dari 500 orang dan bersama orang-orang awam yang ada di Iskandaria waktu itu untuk mengadukan Syekhul Islam Taimiyah kepada penguasa pada waktu itu. Wallahul musta'an. Apakah ini adab? Sebenarnya saya kira tidak adab. So adab itu adalah ilmu dilawan dengan ilmu, hujjah dengan hujjah, bukan dengan menghasut dan memprovokasi. Nah, barangkali adab seperti ini apakah masih diwarisi atau tidak sampai hari ini? Barangkali kita bisa melihat dengan mata yang jeli. Ya, siapa yang suka melakukan menghasut, memfitnah dan menebar segala semacamnya. Kalau nunduk-nunduk itu bukan adab. Nabi melarang kita untuk merangkah, nunduk-nunduk, ruku dan sujud pada syekh. Mencium tangan itu berlebihan juga, sampai infeksi pula tangan syekh dibuatnya. Sebagaimana juga ada sebagian kawan dulu mencium kepala syekh atau memeluk syekh, seperti yang ceritakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala ketika beliau masih berguru sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada seorang murid yang baru pertama kali menjumpai Syekh Utsaimin. Sengaja dia duduk paling depan. Badannya tinggi besar kekar. Ketika selesai dars, antri orang bersalaman dengan Syekh kan, bersalaman. Pas dia saking gembiranya, dia peluknya Syekh erat-erat. Syekh menolak tapi tidak bisa. Sesak napas. Sampai sesak napasnya. Syekh kan kecil badannya. Lalu selesai itu saya bertanya, ya Syekh, ana as'aluka su'alan. Heran dia, terkejut dia kan, Syekh, anta tas'aluni? Na'am, as'aluka su'alan. Wa ajib. Qala, hal nusikhatil musafahah? Apakah hukum jabat tangan sudah dinasakh atau belum? Katanya. Antum nak memuliakan Syekh, bergembira bertemu Syekh, tapi justru menyusahkan Syekh. Sama dengan orang mencium tangan sampai bolak-balik cium tangan, dipilin-pilin tangan Syekh. Sangat Syekh sedang mungkin terkilir tangannya. Jadi ini bukan masuk adab yang dihancurkan, berlebihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini dibiarkan. Ini adab. Sama juga dulu kita di pesantren-pesantren kita dulu, sekarang mungkin banyak juga. Iya, santriwati mencium tangan syekhnya. Dan tidak lama setelah itu saya melamar santriwatinya. Di mana datang maharamnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Ini juga bukan masuk adab yang syar'i. Jadi adab yang dianggap sebagai adab, wallahul musta'an. Barangkali mohon maaf terlalu panjang. Nah, jazakallah khair Ustaz. Berikut pertanyaan yang kedua Ustaz. Naam. Fadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait dengan pertanyaan di masjid manakah yang lebih utama untuk kita salat ya? Apakah kita mencari masjid yang lebih jauh di rumah kita dan kita salat di sana, sementara ada masjid yang lebih dekat di dekat rumah kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pada hukum asalnya masjid yang utama itu adalah 3 masjid yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, yang memiliki keutamaan ya, seperti Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah kita salat di masjid yang lebih jauh dari rumah kita, yang mana bacaannya lebih bagus, atau dekat masjid yang dekat dengan rumah kita? Allah Ta'ala alam, namun para ulama di dalam bab ini mereka punya beberapa pandangan ya. Yang pertama mengatakan bahwa masjid dekat rumah itu lebih dekat ya. Yang masjid yang dekat rumah kita itu lebih utama. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, yusallir rajulu bil masjidil ladzi yalihi wa la yattabi'il masajid. Salatnya seorang itu dekat masjid yang dekat dengan rumahnya, yang tidak mencari-cari masjid yang lain. Ini alasan mereka ini, ada beberapa maslahat yang akan terwujud ya. Pertama, ada akan bertemu dengan orang-orang yang sesama tinggal di situ, teman tetangganya, akan ada saling sapa, kemudian saling tegur, kemudian mungkin saling mengucapkan salam ya. Ada maslahat-maslahat yang akan terwujud di situ ya. Ada maslahat-maslahat yang akan tercapai di sana. Kita akan bisa saling mengetahui kabar berita tetangga kita ini mungkin kan kemana gitu, tidak hadir sholat di masjid karena mungkin sakit atau mungkin dia safar dan seterusnya. Kita tahu begitu, dan maslahat yang diinginkan. Nah, namun ada pula ulama yang mengatakan memang kita mencari masjid yang seperti yang diinginkan tadi, di mana kita lebih nyaman, kemudian bacaan imamnya lebih bagus, kemudian seperti yang disampaikan tadi ya, bacaannya, tajwidnya. Ala kulli hal, kita berusaha untuk sholat ya. Jangan sampai hulu di sini adalah kita meyakini gitu, di sini tidak sah sholatnya, dan kemudian di sana yang sah sholatnya, kemudian di sini tidak baik begini-begini ya. Silakan saja sholat begitu, selama tidak ada unsur-unsur unsur-unsur yang mahzur dalam syar'i kita ya. Ya, maka insya Allah kita tidak akan jatuh kepada bab-bab yang disebutkan tadi ya, tentang jatuhnya kepada ghulu. Ala kulli hal, yakini dalam hati bahwa masjid yang utama untuk kita pilih salat, yang kita boleh ya, la tasuddur rihal ya, bahasa Nabi seperti itu, tidak boleh kita bersusah payah menghabiskan uang dan tenaga untuk pergi kecuali kepada 3 masjid ya. Kita boleh nabung, kita boleh mencicil ya untuk bisa berangkat, untuk bisa salat di Masjid Nabawi, salat Masjidil Haram, dan bisa datang ke Masjid Aqsa gitu. Namun selain masjid yang 3 ini, maka kedudukannya sama ya, di sisi keutamaan ya, ibadah di situ sama ya, sama. Namun barangkali ada hal yang bisa menyenangkan kita untuk karena bacaan imamnya lebih panjang ya, kemudian bacaannya penuh dengan penghayatan yang bisa kita lakukan karena bacaannya dengan tajwid yang benar gitu ya. Dan tentu ini pertimbangan yang juga boleh kita pertimbangkan, namun tidak membuat kita untuk di sana harus sholat gitu ya. Kemudian kalau tidak di sana sholat, rasanya bab seperti ini khawatir kita jatuh kepada ghulu, dan silakan kita sholat dimanapun kita safar, turun di manapun kita ada masjid, kita sholat begitu, selama tidak ada di masjid tersebut hal-hal yang mahdzur secara syar'i. Wallahu taala alam. Baik, ada tambah Ustaz? Naam. Fadal. Dr. Hidayatullah telah menjelaskan ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kenapa misalnya sebagian memilih sholat di masjid yang lebih jauh dari masjid yang terdekat. Di antaranya ada yang syar'i, ada yang tidak. Yang tidak syar'i sudah dijelaskan oleh Syekh tadi, ya karena ya sesuatu yang menganggap ada nilai di luar hal syar'i, misalnya perasaan saja.
Tapi ada hal yang kadang-kadang sangat syar'i, misalnya di masjid dekat imamnya baca tidak tepat. Artinya tidak berlaku ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Tapi yang berlaku adalah aqrabuhum ila musyrifil masjid. Jadi yang jadi imam itu bukan yang paling qari, tetapi yang pandai menyesuaikan diri dengan kehendak pengurus. Jadi tentu kalau sudah di Al-Fatihah saja kena, pasti kita tidak akan, apalagi kalau ini sudah belajar pula tahsin pula. Iya, bukan masalahnya bukan masalah sifat huruf, tapi makhrajnya yang kadang kena dan bisa merubah makna. Saya pernah sholat di sebagian, saya tidak tahu kadang, karena basa-basi suruh pula dia yang maju. Tapi subhanallah, nyesal kita nyuruh dia maju. Sebab apa? Ketika ceramahnya Masya Allah berapi-api, tapi ternyata dibacaannya kena. Misalnya, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Kalau la khabir, ini jadi ustadz andalan di situ, bukan ustadz biasa. Artinya ustadz, kalau ibaratnya ada 5 ustadz yang ngisi atau 6, dia yang utama, kalau yang lain ganti-ganti jadwal, dia tidak ganti. Wa innahu ala dzalika la syahid. Jadi lam taukid menjadi la nafi. Dan ini auzubillah, belum lagi Al-Fatihahnya. Nah, apalagi baca yang tadi, seperti tadi yang disebutkan dalam pertanyaan, tidak beda antara sin dengan shin dengan sad. Nah, mungkin qiraatnya banyak di situ, Allah musta'an. Tambah lagi kalau masalah dengung, masalah gunnah, itu masalah biasa. Itu yang pertama dari sisi bacaan. Ketika diminta untuk memperbaiki bacaan, rata-rata tidak mau karena sudah merasa selalu suruh jadi imam. Maka saya ingin cerita dulu sebelum berangkat ke Madinah. Alhamdulillah kalau di pondok sering jadi imam Ustaz ya. Ustaz Elmi ini jadi saksinya, sering jadi imam. Termasuk mimpin doa kenduri. Nah, termasuk zikir bersama. Habis itu ke Libya, karena bacaan dianggap, walaupun suara tidak bagus, tapi bacaan dianggap bagus, kering juga jadi imam. Bahkan sampai ke Madinah pun sering juga di imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Cuman jemaah terlambat. Jemaah terlambat. Nah, kalau orang-orang yang hanya mengandalkan bacaan dari sisi irama, mungkin dia bilang, ada juga orang Mesir bilang, Masya Allah ini ada rasul Quran katanya. Ada orang Pakistan juga seperti itu. Kan orang-orang awamnya kan. Nah, tapi selepas ditengok, belajar dengan Syekh, guru kami, Syekh Ubaidullah Al-Afghani, Muqri, yang muridnya ada di mana-mana, baru tahu saya rupanya, menurut saya dan sebagian orang mungkin menganggap sudah bagus. Saya ingat saya baru diluluskan Fatihah saya sampai 7 majelis. 7 majelis. Padahal sudah ada juara RT dulu, musabaqah tilawatul Quran. untuk tilawahnya ya. Untuk tilawahnya sampai kelas juara RT cuma. Kaum muslimin muslimat. Ini bagaimana dengan mereka yang sama sekali tidak mondok? Ayah belajar mungkin Allahu a'lam. Maka yang seperti ini kepada para pengurus menghimbau kita supaya bacaan itu bukan menyesuaikan tapi harus memang bacaannya yang bagus. Aqra'um li kitabillah. Sehingga membuat sebagian orang memilih tempat yang lain. Yang kedua atau yang ketiga, mungkin masjid yang dekat qomatnya cepat. Iya. Dekat tapi terlambat. Lebih baik jauh tidak terlambat. Itu sebagian juga fenomena. Antara azan dan qomat hanya 3 menit, 2 rakaat salat dah qomat orang. Sebagian kan ada yang bersiapnya lama, ada yang bersiapnya cepat. Tidak semua orang sama. Makanya Nabi membuat jeda antara azan dan qomat itu, ya seperti seseorang membaca 50 ayat dari Al-Mutawassit minal Mufassal. Ini tidak baca Qul Huwallahu aja tidak selesai antara azan qomat.
Jadi ini yang jadi kadang-kadang jadi pilihan. Nah kalau ini alasannya, atau karena ada kajian yang harus diikuti. Di sini tidak pernah ada kajian. Yang ada hanya selalu majelis-majelis zikir. Zikir pada asalnya pada umumnya kan sendiri-sendiri lebih utama daripada beramai-ramai. Nah, sehingga akhirnya ada yang pergi sholat dan tempat. Kalau ini sebabnya, barangkali ini tidak masuk dalam apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita coba jawab satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini sepertinya lebih kepada penekanan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah ghulu kepada guru itu dari sisi kebaikan saja atau dari sisi penyimpangan atau kesalahannya tadi Ustaz? Semisal seorang guru berbeda pemahaman dalam hal akidah, apakah bisa kita tinggalkan semuanya hal itu, tidak bermajelis dengan beliau, tidak mengambil rujukan dari beliau? Ini mohon penjelasan. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kalau seandainya setiap ada guru yang salah, langsung kita tinggalkan. Tidak ada guru yang akan kita tetap lama dengannya. Tadi di awal sudah kita katakan, saya nukil perkataan ulama tadi bahwa min kamalil kummal minal ulama an takuna lahum zallah atau zillah. Bahwa di antara ulama itu mesti ada zallahnya. Tetapi kita lihat Imam Asy-Syafi'i berguru pada Imam Malik. Dalam masalah khiyar majlis mereka tidak sepakat. Tapi apakah karena salah di situ atau menurut Imam Syafi'i kan salah itu? Lalu dia tinggalkan? Ya enggak. Imam Ahmad berguru pada Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Ahmad rahimahullah taala, qunut subuh laisa minas sunnah. Ini mungkin perlu dicatat. Sampai hari ini belum ditemukan kalimat bid'ah dari Imam Ahmad. Yang ada laisa minas sunnah. Laisa minas sunnah. Tapi kan hasil sama kan. Tapi itu bab bagaimana beliau beradab dengan gurunya. Beliau tidak tinggalkan. Oh itu kan masalah amaliyah, ijtihadiyah Ustaz. Masalah akidah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu punya kesalahan dalam masalah akidah di awalnya. Dia berkeyakinan Nabi melihat Allah dalam ketika Mi'raj. Ini kan fatal. Lalu diperbaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apakah setelah itu Aisyah bilang jangan ambil dari Ibnu Umar ya? Ini bahaya kesalahannya ini. Syekh jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setiap kita ada salahnya. Tetapi yang salah adalah tamadi alal khata. Ketika diluruskan, dia tidak menerima. Yang meluruskan ini tentu saja satu, paham yang tadi yang 6 langkah tadi. Bahwa dia harus paham dia salah. Tapi kalau dia belum paham dia salah, artinya dia masih menganggap dia benar. Disinilah perlunya kita untuk berlapang dada. Karena dia juga seorang alim. Tidak otomatis hadisnya sahih menurut kita. Lalu ditolak oleh syekh. Misalnya dia tidak punya hadis sahih. Tapi pemahaman jarak sahih tadi. Ada dasarnya. Makanya tidak semua salah ulama lalu kita tinggalkan dia. Ini yang keliru yang sering terjadi. Ya kita banyak juga sering di antara ustaz yang jadi korbannya. Salah ada ustaz viral Masya Allah ketika dia menikah yang kedua, ditinggalkan wajah. Seolah-olah tidak boleh salah. Yang tidak boleh salah itu, mohon maaf ikhwan yang dirahmati Allah, tidak boleh salah itu hanya Allah dan Rasulnya SAW. Dan Rasul sendiri sebelum diluruskan Allah SWT pernah juga memutuskan keputusan yang diluruskan Allah SWT. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Kemudian Nabi ditegur Allah, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Dan seterusnya. Banyak Allah menegur Nabi alaihissalam dan diluruskan. Tapi kalau Nabi kan Allah yang luruskan, tidak kita. Nah, tapi kalau ulama-ulama guru-guru kita yang luruskan, tapi tentu saja kalau bisa. Daripada saya murid yang meluruskan guru, lebih baik saya seolah-olah bertanya kepadanya.
Lalu Allah bertanya kepadanya tentu saja dengan bahasa yang sudah disebutkan dalam kutubul adab. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz? Taib Ustaz. Baik, bismillah, terima kasih. Saya sangat sepakat dan dikatakan oleh guru kita Dr. Dasman, jangan pernah bermimpi untuk menemukan guru yang tidak punya kesalahan. Dan jangan sampai satu kesalahan membuat tidak lagi mengambil ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga lah kadang terjadi ungkapan-ungkapan begini. Ketika ada orang yang mencoba untuk mengoreksi akidah Asy'ariyah, lalu sebagian bilang begini, itu kan para ahli qiraat, para ahli hadis, kan banyak yang akidahnya Asy'ariyah. Kalau gitu jangan ambil qiraat dari dia. Ini salah tentu saja. Akidahnya tidak diambil dari dia, tapi qiraatnya kan memang dia yang bagian ahli di bidang itu gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti membuat kelebihan seseorang pada ilmu-ilmu lain itu menjadi hilang, seolah-olah tidak pantas diambil ketika dia punya kesalahan dari sisi yang lain, meskipun dari sisi akidah. Itu mungkin sekedar tambahan saja. Terima kasih. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya mengenai pertanyaan terakhir kita. Mudah-mudahan dia tidak terjebak kepada hulu yang berlebihan kepada guru-guru dan para ulama, juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afwan untuk semua salah kata rangkaian bicara. Jazakumullah khairan Ustaz untuk guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain atau di pekan depan kita akan bersama dengan tema yang berbeda insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara